Cici dah itu. Cici belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah muslimah Masjid Ar-Riyad yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Diberikannya kita taufik dan hidayah serta inayah untuk berada di salah satu taman surga yang mana duduknya kita di sini semuanya ini adalah yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara tercepat jalan menuju ke surga. Kalau kita mau menuju ke Surabaya, ada beberapa jalan yang bisa kita lewati, tapi ada jalan yang tercepat menuju Surabaya, yakni kita masuk ke Sidowaya, masuk tol, langsung keluar exit tol Waru. Maka begitu pula dengan yang namanya surga. Surga itu ternyata punya jalan pintasnya. Salah satu jalan pintasnya itu adalah dengan cara kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di dalam majelis-majelisnya ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang melewati jalan, di situ jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dia untuk menuju ke surga. Bahkan duduknya ibu-ibu di sini itu dicatat sebagai fi sabilillah sampai ibu-ibu pulang kembali ke rumahnya. Sehingga aktivitas mencari ilmu ini adalah aktivitas yang sangat utama, bahkan lebih utama dibandingkan dengan syariat sholat, dengan syariat lah ini kesalahan pada saya sendiri, karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah itu sebelum perintah untuk melaksanakan sholat, sebelum perintah untuk menunaikan zakat, sebelum perintah untuk menjalankan ibadah haji adalah perintah untuk mencari ilmu. Ulama mengatakan bahwa aktivitas mencari ilmu itu lebih utama daripada ibadah sholat sunnah. Karena dengan ilmulah kita bisa memandang sesuatu itu dengan utuh. Karena dengan ilmulah seseorang diangkat derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang lain, karena dengan ilmulah manusia bisa menjadi bertakwa. Kemarin ada masukan tentang tema kajian kita kali ini adalah tentang kematian. Begitu ya. Karena di sekitar kita, di negeri kita, bahkan di dunia kita ini itu sudah banyak sekali berita-berita tentang bagaimana ada orang yang paginya masih hidup pakai baju, ternyata sorenya yang melepaskan baju adalah orang lain. Ditambah dengan banyaknya kematian yang mendadak, adanya musibah. Bahkan kemarin kalau mungkin ibu-ibu dapat berita di Singosari itu ada kecelakaan beruntun. Maka seharusnya bagaimanakah kita sebagai muslim, sebagai muslimah memandang kematian itu seperti apa? Kemudian urgensi untuk mengingat-ingat mati itu apa? Kemudian sifat dari kematian itu seperti apa? Suatu ketika ada sahabat dari Ansor bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kuntu ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'ahu rajulun minal Ansor. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansor. Fasallama 'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian orang Ansor itu mengucapkan salam kepada Nabi. Summa qala, kemudian orang Ansor itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'mini afdol?" Wahai Rasulullah, mukmin yang bagaimanakah yang paling utama itu? Maka kata Rasulullah, qala ahsanuhum khuluqan. Bahwa mukmin yang paling mulia dan paling terbaik itu adalah mukmin yang akhlaknya paling bagus. Kemudian orang Ansor tersebut bertanya lagi, qala fa ayyul mu'mini akyas? Ya Rasulullah, mukmin seperti apakah yang paling cerdas itu? Ternyata jawaban Rasulullah itu sangat menakjubkan. Orang yang cerdas itu bukan yang IP-nya 4, bukan yang menyabet penghargaan ini dan itu, bukan yang mempunyai gelar berentet di belakang namanya. Tapi siapakah orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah adalah aktsaruhum lil mauti dzikron, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, yaitu orang-orang yang paling banyak, paling bagus mempersiapkan kehidupan setelah hari ini. Orang yang menyiapkan bekal itu biasanya berbeda-beda, Bu. Ada orang yang mau pergi ke Jakarta, di sana dia stay tinggal untuk 2 hari, maka dia mempersiapkan kebutuhan bekalnya juga 2 hari.
rencana tinggal seminggu, maka dia mempersiapkan bekal, pakaian, tas, dan kebutuhannya itu juga selama 1 minggu. Begitu pula ketika seseorang itu sadar akan kematian dan sadar akan bagaimana mempersiapkan bekalnya setelah kematian yang gak bisa kembali lagi, maka orang tersebut menjadi orang yang paling cerdas. Maka apa keuntungan orang-orang yang selalu mengingat kematian? Yakni orang yang cerdas ini apa keuntungannya? Disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daqqo, ada 3 manfaat yang akan didapatkan manakala orang itu sering mengingat-ingat tentang kematian. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk bertaubat, nggak menunda-nunda. Kenapa? Siapalah kita? Kita adalah manusia yang disebut dengan kata dasar insanun. Dari kata nun sin ya, lupa. Kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia di antara kita ini pasti punya salah, dan yang paling baik orang yang bersalah itu adalah yang meminta ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang maksum, nggak pernah salah. Beliau beristighfar dalam 1 hari 70 sampai 100 kali. Hari ini sudah beristighfarkah kita? Maka keutamaan orang yang mengingat mati yang pertama itu adalah ta'jilut taubah, mempersegerakan untuk bertaubat. Tidak menunda-nunda, nanti saja, enggak, tapi bersegera. Karena takut jangan-jangan sebelum beristighfar sudah dicabut sama Allah. Imam Hasan Al-Basri itu kalau melakukan aktivitas pemakaman jenazah, setelah pemakaman dimakamkan itu, Imam Hasan Al-Basri kemudian memberikan tausiah kepada orang yang datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang yang sedang bertakziah, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, kira-kira setelah bapak ini meninggal, boleh jadi saya akan menyusulnya besok, atau juga tidak mungkin besok, atau mungkin nanti sore, atau mungkin nanti malam. Kita semuanya berpeluang untuk menjadi mayat seperti mayat yang sekarang kita makamkan ini. Kata Imam Hasan Al-Basri seperti itu. Maka kemudian beliau bertanya kembali, kira-kira kalau seandainya mayat ini dibangkitkan lagi oleh Allah, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan bermaksiat ataukah segera bertaubat dan memperbanyak amal ibadah? Dijawab sama semuanya, memperbanyak amal ibadah. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, seperti itu Imam Hasan Al-Basri ketika melayat jenazah tetangga atau saudaranya yang meninggal. Maka kemuliaan yang pertama yang didapatkan oleh orang-orang yang sering mengingat kematian itu adalah ta'jilut taubah. Yang kedua adalah qanaatul qalbi, mempunyai hati yang cukup, tidak tomak karena tidak panjang angan. Rusaknya suatu zaman itu manakala rakus dan tomak itu sudah merajai. Sebagaimana yang namanya tomak itulah dosa yang dilakukan
oleh iblis ketika di surga, dan juga yang dilakukan oleh Qabil ketika membunuh saudaranya, di samping perasaan hasud. Maksud saya bukan iblis yang melakukan dosa tomak, tapi Nabi Adam ketika diiming-imingi oleh iblis bahwa makanlah buah ini maka kamu akan kekal abadi berada di surga. Mulai muncul rasa tamak, padahal sudah diwanti-wanti oleh Allah, jangan sekali-kali fala taqraba hadhihi syajarata. Maka keuntungan yang kedua bagi orang-orang yang banyak mengingat kematian itu adalah qanaatul qalb. Hati yang qanaah, rasa cukup dengan yang halal, nggak perlu nyenggol yang haram. Apalagi yang syubhat enggak, apalagi yang haram. Karena sudah merasa cukup. Yang ketiga, keutamaan orang yang banyak mengingat kematian itu adalah nasyatot fil ibadah. Dia akan merasa rajin dalam beribadah. Saya mau tanya, ada yang pernah melihat videonya Ustadz Fatih Karim ketika berceramah menceritakan tentang bandar narkoba yang akan divonis hukuman mati? Ada yang pernah lihat? Yang pernah lihat angkat tangan. Pernah? Pernah? Mungkin saya akan ceritakan. Ustadz Fatih Karim itu bercerita suatu ketika beliau itu ceramah di penjara, kemudian berceramah tentang semuanya. Ustadz Fatih Karim ini melihat di ujung sebelah sana itu ada orang yang dari pertama Ustadz Fatih itu bercerita, orang tersebut selalu nangis terus, gak berhenti-berhenti. Kemudian setelah pengajiannya selesai, taklimnya selesai, ditadangi sama Ustadz Fatih Karim. Assalamualaikum akhi, saya melihat tadi engkau itu menangis terus. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Ustadz kenal gak sama saya? Enggak. Siapa? Saya adalah Freddy, mantan bandar narkoba terbesar di Indonesia. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Sesungguhnya Ustadz, besok itu adalah waktu tiba hukuman mati saya, vonis hukuman mati saya. Apakah itu yang menyebabkan engkau menangis? Bukan Ustadz, saya ingat dosa-dosa saya. Betapa banyak orang yang sudah saya sesatkan, betapa banyak orang yang sudah saya tenggelamkan ke dalam neraka. Banyak sekali generasi muda yang sudah saya sesatkan. Bagaimana saya minta maaf, minta ampunnya kepada Allah, itu bagaimana? Ternyata bukan kematian yang ditakutkannya, tapi justru, maka apa yang dilakukan? Sejak habis pengajian itu dia ambil wudhu, ngaji. Capek sholat, habis sholat kemudian istirahat sebentar, ngaji lagi. Berdoa nangis subuh terus sampai seperti itu. Akhirnya ketika waktu vonis ditetapkan, divonislah dia. Ditutup kepalanya, di matanya ini kemudian melakukan permintaan kepada sipirnya. Tolong saya minta permintaan, satu permintaan terakhir apa? Jangan tutup mata saya ketika ditembak. Maka akhirnya orang itu ketika mau ditembak kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tertembus. Nah itu kemudian meninggal. Kira-kira meninggal yang seperti itu su'ul khotimah apa husnul khotimah?
Jadi mengingat kematian itu salah satunya bisa nasyatot fil ibadah, meningkatkan ibadah. Saya pernah melakukan, semoga ini bukan kesombongan, saya pernah teringat yang seperti itu, Bu. Suatu ketika saya mengantarkan ayah saya, Allah yarham, itu habis operasi katarak di Surabaya. Saya naik motor, kan beberapa kali prosesnya bolak-balik seperti itu. Kemudian saya melihat ayah saya itu sudah semakin tua, sudah semakin tua. Maka sempat kehujanan bersama itu, pulangnya mampir ke masjid. Di situ tiba-tiba Allah mengusap lembut hati saya, teringat bagaimana jasanya orang tua kepada saya yang sekarang sudah semakin tua. Itu saya sholat itu nangisnya gak ketulungan, karena teringat bahwa sebentar lagi ayah saya gak ada, kemudian saya juga gak lama akan melakukan yang di usia yang sama seperti itu. Maka ini adalah keutamaan orang yang sering mengingat kematian. Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas. Kemudian keutamaannya tadi ada 3. Kemudian bagaimanakah cara menyikapi kematian? Menurut dalam kitab At-Tadhkirah itu disebutkan ada 3 orang yang memandang kematian dengan tidak takut. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir itu memandang kematian itu biasa saja, dianggap perpindahan tidur dari dunia ke alam lainnya. Sehingga kita sering melihat ada orang-orang yang olahraga pakai olahraga ekstrim, dari atas gunung pakai sepeda, kemudian dia melompat dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya, padahal miring sedikit saja sudah game over itu. Bagaimana tulang-tulang mereka itu hampir seluruh tulangnya mungkin ada yang patah dan berbagai macamnya, tapi mereka itu nggak takut. Kenapa? Karena mereka nggak paham hakikat kehidupan dan kematian itu seperti apa. Dipikir yang namanya mati ya sudah, sehingga mereka menyebutnya itu RIP. Apa itu RIP? Rest in peace. Apa itu? Rest, istirahat, in, dalam, damai. Kira-kira benar apa enggak? Pernah enggak kita sebagai muslim mengucapkan seperti itu? Ayo yang pernah. Enggak pernah? Terus ada dasi warna hitam ditulisi RIP. Peace for mana? Peace for mana? Pray for apa? Pray for apa? Pernah enggak? Islam telah sudah memberikan contohnya, bukan seperti itu, bukan istirahat dalam damai. Tapi bagaimanakah dikatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Kembali sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Gak ada itu istirahat dalam damai. Kalau amalnya baik, dia akan damai. Tapi kalau amalnya enggak, ya disiksa di alam barzah sana. Jadi bukan RIP, tapi inna lillahi. Itu adalah kelompok pertama yang memandang kematian dengan biasa saja, dengan nekat, yaitu orang kafir. Yang kedua, orang yang tipis imannya. Orang yang tipis imannya itu biasanya dia memandang kematian itu dengan pandangan yang biasa saja. Pas lagi banyak hutang, banyak tagihan, debt collector di mana-mana, melihat kipas berputar sama tali, patah hati.
Meletakkan cinta bukan pada tempatnya. Allah siksa itu Pak, Bu. Hati-hati yang kita punya generasi, kok kemudian kita biarkan itu, kita sebagai orang tua yang dayuth, apalagi justru dengan bangganya, wih anakku cantik loh. Buktinya apa? Dia punya pacar, malah bangga. Allah siksa itu nanti. Dengan siksaan yang seperti apa? Ya seperti itu. Orang-orang yang imannya tipis, ringkih, rapuh, itu biasanya ketika ada masalah, beban, ujian, dianggap kematian itu adalah salah satu cara untuk mensudahi masalah yang sedang dihadapi. Tapi kalau seorang muslim yang kuat imannya bagaimana? Biasanya enggak. Bukan biasanya, memang enggak. Kenapa bisa begitu? Silahkan cek negara mana yang sering melakukan bunuh diri. Apakah Syam, Syria yang sedang bergejolak seperti itu? Apakah Palestina yang selalu dijajah oleh Israel seperti itu? Pernah nggak mendengar orang-orang Palestina melakukan bunuh diri? Pernah? Kalau Jepang pernah? Saya jawab, saya nanyanya pernah, bukan banyak. Pernah apa mboten? Pernah. Sedikit apa banyak? Nah, itu baru pinter. Korea itu padahal 2/3 wilayahnya itu sudah wifi gratis. Kalau kita kan mau internet gratis kan ke warung kopi atau ke restoran gitu ya. Korea itu begitu. Jepang, tingkat harakirinya itu sampai ada hutan yang memang khusus untuk melakukan bunuh diri. Ya pernah dengar ya? Baru kemudian muslim, bagaimanakah melihat kematian itu seperti apa? Kalau muslim melihat kematian itu adalah dengan 2 posisi. Yang pertama dengan keberanian. Muslim itu melihatnya juga dengan keberanian, tapi juga penuh dengan perasaan khauf dan juga roja. Khauf itu takut, bukan benci. Roja penuh harap. Yang pertama penuh dengan keberanian. Kenapa muslim itu biasanya kok justru mengharapkan kematian? Yang pertama karena mereka yakin bahwa dunia ini adalah lahan menanam, akhirat itu adalah lahan panen. Mereka ingin segera panen. Setiap musim itu kan ada musimnya, ada musim mangga, musim rambutan, musim apa gitu. Orang muslim ini bagaimana disebutkan oleh para ulama, ad-dunya darul hasad bila jaza. Maaf. Daruz zara' bila hasad, al-akhirah darul hasad bila zara'. Ada yang menyebutkan dunia itu darul amal bila jaza, dan akhirat itu darul jaza bila amal. Dunia itu adalah tempatnya berbuat. Balasannya boleh jadi dikasih Allah DP di dunia, tapi balasannya nanti di akhirat. Karena kita adalah muslim, mukmin. Balasannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Beda dengan orang kafir, balasannya di dunia. Maka jangan sampai iri terhadap urusan dunia dengan wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fil hayatid dunya. Jangan kalian merasa takjub terhadap kehebatan mereka dalam harta dan juga anak keturunan. Karena kenapa? Surganya mereka di dunia. Maka orang-orang mukmin, muslim memandang kematian itu dengan penuh
harap dengan keberanian, karena dia ingat bahwa nanti ketika sudah masuk akhirat, ini giliran saya istirahat dari dunia. Ar-rohatu fil jannah. Rohah itu nanti, istirahat itu nanti di surga. Dunia nggak ada namanya istirahat. Bahkan sampai-sampai kalau kita melihat para sahabat-sahabat itu, Khalid bin Walid ketika mengirimkan pasukan negosiasi dengan Roma yang gak terkalahkan, Khalid itu mengucapkan ucapan yang sangat menggetarkan musuh. Kamu tahu gak bahwa saya akan mengirimkan pasukan yang cintanya kepada kematian seperti cintanya kalian kepada kehidupan. Melawan orang yang seperti itu. 3 cara memandang. Mukmin memandangnya dengan pandangan, jangan sampai kita sebagai mukmin justru memandang dengan pandangan kebencian terhadap mati. Kenapa? Kalau kita melihat mati justru adalah sesuatu yang menakutkan, hati-hati, jangan-jangan kita ini sudah kena virus yang kata Rasulullah banyak menjangkiti umat akhir zaman. Virus apa itu? Virus wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia dan takut akan mati. Ini ada 2 hubungan. Semakin terlalu cinta sama dunia, pasti efeknya itu takut sama mati. Ada hadis yang membuat kita itu takut. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta kangen untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga kangen rindu untuk ketemu dengan hambanya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci, gak suka, senang untuk ketemu Allah, maka Allah pun juga gak akan suka ketemu dengan dia. Hati-hati. Maka diri kita ini harus kita imun dengan iman, agar jangan sampai terkena virus yang namanya wahan. Keutamaan mengingat kematian sudah. 3 model orang yang memandang kematian juga sudah. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama orang kafir memandang kematian dengan keberanian. Yang kedua, orang yang tipis imannya memandang kematian dengan keberanian karena dianggap perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lainnya, penyelesaian dari masalah yang ada. Mukmin yang ketiga ini memandangnya dengan keberanian karena dia yakin bahwa nanti di akhirat dia akan memanen amal usaha yang telah sudah dilakukan. Yang kedua, dia kangen untuk ketemu dengan Allah. Saya cerita ada satu sahabat yang sudah tua renta. Bapaknya Jabir bin Abdullah bin Abdillah. Berarti namanya siapa? Bapaknya berarti namanya siapa? Abdillah. Abdullah bin Al-Haram namanya. Sahabat ini namanya Abdullah bin Al-Haram. Dia ini adalah sahabat yang sudah tua renta. Ketika perang minta dispensasi kepada Rasul untuk ikut perang. Aneh. Dia sebetulnya wanita sama orang-orang tua dan anak-anak itu sudah mendapatkan dispensasi untuk gak ikut perang. Tapi Abdullah bin Al-Haram ini justru minta dispensasi kepada Rasul agar dibolehkan untuk ikut perang. Aneh apa enggak? Bagi kita sekarang ini aneh enggak? Aneh. Disuruh istirahat santai-santai di rumah, nggak mau, malah pingin ikut perang, menjemput kematian. Datanglah takdir seperti yang ditakdirkan oleh Allah, maka
Abdullah bin Al-Haram ini meninggal syahid Jabir bin Abdillah, maka kemudian Jabir bin Abdillah ini nangis, ya Allah, ayahku meninggal, tapi bukan karena nggak ridho, karena memang, dan itu dibolehkan. Bagaimana Rasul dulu waktu Ibrahim meninggal juga meneteskan air mata. Yang nggak boleh itu adalah meratapi kematian. Kalau bersedih atas kematian boleh, karena itu rahmat. Maka kemudian Rasul menyampaikan kepada Jabir bin Abdillah, wahai Jabir, apakah kamu mau tahu apa yang disampaikan Rabbmu kepada bapakmu? Iya ya Rasulullah, aku ingin tahu. Kemudian kata Rasulullah bahwa sesungguhnya ayahnya Abdullah bin Al-Haram ini dapat bertemu dengan Allah kifahan, langsung wajhan biwajhin, face to face, ketemu sama Allah. Padahal manusia yang lain itu nggak boleh, harusnya itu miwaro hijab. Rasul itu dibalik tirai untuk ketemu hambanya. Ini Abdullah Al-Haram ditemui langsung wajhan biwajhin. Maka nanti kenikmatan surga yang tertinggi itu manakala kita diperbolehkan untuk melihat wajahnya Allah dengan begitu jelasnya. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk seperti itu. Maka akhirnya kemudian Allah mengatakan kepada Abdullah bin Al-Haram, Is'alli u'tika, wahai Abdullah Haram, mintalah kepadaku, aku akan berikan kepadamu. Sudah diberikan kenikmatan untuk memandang Allah, Allah memberikan tawaran, kamu mau minta apa, aku kasih. Maka kemudian Abdullah bin Al-Haram kemudian minta apa? Minta, ya Allah, bangkitkan aku untuk kedua kalinya, aku akan berperang lagi sampai syahid lagi, bangkitkan lagi, mati lagi, syahid lagi, bangkitkan lagi, seperti itu. Maka kata Allah, enggak bisa, ketetapanku itu bahwa orang meninggal enggak bisa dibalikan lagi, cukup satu kali. Ya sudah ya Rasulullah, ya Allah, kalau begitu tolong sampaikan kepada keluargaku yang setelahku nanti bahwa kehidupanku itu dengan kehidupan yang memuaskan. Akhirnya turun ya ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian sekali-kali mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan syahid itu mereka meninggal, akan tetapi mereka itu tetap hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki yang amat banyak. Cara memandang kematian seperti itu. Maka khawatir kita kalau kita mengaku muslim tapi justru takut kepada kematian. Yang harus dilakukan oleh kita sebagai muslim dan mukmin bukan benci kepada kematian, tapi antara harap-harap, khauf dan roja, antara takut dan penuh harap. Takutnya kenapa? Takut ya Allah jangan sampai wafatku nanti ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dalik. Takut bahwa bekal yang sudah kita siapkan ini ternyata hanya cukup untuk seperti itu. Itu takutnya seperti itu. Mengharap bahwa kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, kemudian diwafatkan dalam keadaan yang baik, kemudian mengharap mendapatkan ampunan dari Allah, mengharap untuk bisa bertemu dengan Allah, mendapatkan kenikmatan di alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, timbangan sampai terus menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sampai jam berapa ini? Nggih, saya tanya sampai jam berapa? Jam 5. Seperti tadi. Ada apa enggak? Banyak.
Kemudian kita harus mengetahui sifat-sifat kematian itu seperti apa. Kita perlu mengetahui sifat-sifatnya agar nggak kagetan, nggak salah sangka, nggak salah persepsi terhadap kematian. Yang pertama, yang namanya kematian itu selalu datangnya tiba-tiba. Kalau datangnya itu dikabarkan sebelumnya bukan kematian tapi namanya kondangan. Kematian itu selalu datangnya tiba-tiba. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu persis kapan datangnya kematian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa itu enggak tahu besok mau ngelakuin apa, setiap jiwa itu enggak bakal tahu besok akan mati di belahan bumi yang mana. Kalau ada orang yang merasa dirinya pinter dan berbagai macamnya, kemudian dia mengatakan bahwa usiaku kurang sekian lama, usiamu kurang sekian lama, maka ketahuilah bahwa orang ini sebetulnya adalah getabrus. Karena memang rahasia, nggak ada yang tahu. Bahkan Rasul pun itu nggak tahu. Rasul tahu tanda-tandanya, tapi Rasul nggak tahu kapan pasti meninggalnya. Buktinya apa? Jelas buktinya. Ketika sudah Fathu Mekah, turunlah ayat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhirih. Umar duduk-duduk bersama para pejabat-pejabat, ulama-ulama sahabat-sahabat senior ahli Badar. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas didudukkan di situ. Para sahabat senior ini nggak terima. Anak masih kecil kok didudukkan di jejernya Umar. Maka Umar kemudian ngetes. Menurut kalian tafsir tentang surat An-Nasr ini apa? Semua mengatakan jika telah terbuka pertolongan Allah dan dibukanya Mekah, maka haruslah kita melakukan tasbih apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Rabbmu dan juga beristighfar. Semuanya mengatakan begitu. Ada yang mengatakan abstain. Saya nggak tahu. Abdullah bin Abbas ditanya, kalau menurutmu kamu apa tafsir tentang surat An-Nasr ini? Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah aku mengetahui bahwa surat ini diturunkan sebagai tanda semakin dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Maka Umar mengatakan, iya, aku pun sependapat dengan anak ini. Baru mereka itu sahabat-sahabat besar itu kemudian, oh iya, memang Abdullah bin Abbas ini nggak bisa disembarangin. Kalau orang sekarang bukan kaleng-kaleng. Rasul tahu bahwa ajalnya sudah dekat, tapi waktu kapannya Rasul nggak tahu. Sakit mulai dari Jumat sore, Sabtu, Ahad, Senin pagi sudah membaik. Abu Bakar yang menemani Rasulullah sejak mulai sakitnya itu kemudian diperintahkan untuk menjadi imam, ya kan seperti itu? Rasul mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kabarkan kepada ayahmu untuk menggantiku aku sebagai imam. Maka Aisyah mengatakan, jangan ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Dia itu hatinya itu terlalu lembut. Kalau sholat nangis. Alhamdulillah, sebenarnya sholat bisa nangis itu alhamdulillah, daripada dengerin musik terus nangis. Itu naudzubillah. Ya kan seperti itu. Kemudian Rasul ketika Senin sembuh, maka Abu Bakar pergi ke perbatasan Madinah karena di situ ada salah satu istrinya yang lama tidak dikunjungi. Itu kan tandanya bahwa biasanya memang salah satu sifat itu ya begitu. Nanti sifatnya. Maka kemudian akhirnya meninggal
Rasulullah itu ketika Abu Bakar masih ada di perbatasan. Artinya nggak ada yang tahu. Kalau tahu kan. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Setiap kematian itu punya pintu yang bernama sakaratul maut. Rasul pun juga mengatakan ketika dicabut nyawanya itu Rasul mengatakan inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya itu mempunyai sakarat, proses perjalanannya. Bahkan Rasul pun juga mengatakan merasakan sakitnya seperti ini. Bahkan Rasul mengatakan 2 kali lebih sakit daripada manusia biasa. Tapi ada hiburan hadis yang diberikan oleh Rasulullah bahwa orang yang amalannya bagus, prosesnya bagus, itu diproses dicabutnya itu biasanya dengan lembut oleh malaikat. Berbeda dengan orang yang ahli maksiat, seperti menarik maka punya sakarat, kemudian tidak bisa diketahui datangnya tiba-tiba. Kemudian sakaratul maut itu prosesnya berat. Saking beratnya orang itu sampai nggak bisa mengatakan aduh, itu nggak bisa. Kalau sudah benar-benar saking sakitnya itu nggak bakalan bisa mengucapkan aduh. Kalau masih bisa mengucapkan aduh itu berarti masih belum notok sakitnya. Kalau orang misalnya benar-benar, kalau misalnya ada kan dulu penyiksaan dicabut kuku itu kan nggak bisa berteriak, sudah habis karena benar-benar saking sakitnya. Oleh karena itu menjadi salah satu mukjizat rahasianya Allah ketika orang yang bisa meninggal itu kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu betul-betul karunia dari Allah. Ada satu ucapan yang kita nggak bisa tanpa harus buka tutup mulut itu ya cuman la ilaha illallah. Coba la ilaha illallah ya. Maka kalau yang di sinetron itu bohong mau meninggal, kemudian pesan sama istrinya tolong jaga anak-anak kita, rawat ini, nggak mungkin bisa yang seperti itu. Nggak mungkin bisa. Wah, ini nggak sempat mikir. Kalau kita melihat hadis dari Barra bin Azib yang panjangnya seperti itu, kalau orang itu amalannya soleh akan datang 2 malaikat berbau wangi, membawa misik, kasturi dan membawa kain kafan dari surga ya. Kemudian dibentangkan kenikmatan sehingga makanya orang yang mau dicabut rohnya itu kadang melihat ke atas karena prosesnya begitu. Ada yang sampai tersenyum. Kenapa bisa tersenyum? Karena sudah ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan setelah dia meninggal. Hanya satu orang yang gak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Siapa itu? Orang syahid. Orang syahid itu mau ditembak kurang 1 senti Allah sudah cabut nyawanya. Ini gak masuk akal. Disiksa kayak begitu tapi di foto itu ya tersenyum seperti itu. Kemudian salah sifat-sifat kematian berikutnya itu bahwa kematian itu mempunyai sebab. Dan sebabnya itu macam-macam, tapi yang namanya kematian tetap satu. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Penyebab kematian itu boleh jadi bermacam-macam, tapi yang namanya mati tetap satu. Maka kalau orang menganggap bahwa yang namanya mati itu masih berhubungan dengan sakit, imannya belum teruji. Sebabnya macam-macam. Khalid bin Walid seluruh hidupnya dihabiskan untuk
Berperang meninggalnya di mana? Iya, ada anak kecil main layang-layang keserempet pistol senapan meninggal. Sebab kematian itu diceritakan 99 penyebab kematian. Kalaupun kita melewati 99 kematian itu, maka kita akan menemui satu sebab yang lainnya, adalah haram, tua. Dan malaikat nggak bisa ditipu dengan berbagai macam cara, nggak bisa. Maka yang namanya mati ya sudah, namanya takdirnya selesai. Ajalnya berarti sudah tiba. Jangan suka menyangkut pautkan dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Kalau sebab yang masuk akal mungkin masih boleh lah. Oh iya, dia sakit lama begini-begini. Tapi ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, ada orang yang segar bugar, maka bukan menjadi sebab. Kemudian tanda sifat kematian yang berikutnya itu adalah bahwa Allah tidak akan mencabut nyawa orang tersebut sebelum Allah mencukupkan rezekinya. Ini harus diingat-ingat. Yang namanya rizki sama ruh itu sudah punya tolak ukur dan garis finishnya masing-masing. Ada hadis mengatakan begini, kalau engkau lari dari rizkimu seperti engkau lari dari ajalmu, niscaya rizkimu itu akan menemui kamu seperti ajal menemuimu. Ini harus menjadi keyakinan bagi kita bahwa makan itu bukan menjadi penyebab hidup. Kalau makan kita yakini sebagai penyebab hidup, sebetulnya masih kalah sama udara. Aduh, kalau nggak makan mati aku. Salah. Kalau nggak nafas kamu mati. Banyak orang yang sudah lama nggak makan-makan, tapi minum es jus terus, ya hidup. Ya harus kita kembalikan kepada bahwa Allah itu tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum Allah genapkan rizkinya. Ibu-ibu nih biasanya yang sudah mengalami kehidupan seperti itu nih. Anak masih satu, rizki masih agak seret ya. Anak tambah 2, tambah 3, tambah banyak. Loh rizki itu kok tiba-tiba datang. Ya begitu nggih. Giliran anak sudah mulai dewasa, sudah bisa nyari pekerjaan, usahanya kok tiba-tiba turun. Nggih. Maka jangan sombong, merasa bahwa aku bisa kaya seperti ini karena usahaku, karena kepintaranku, karena manajerialku. Bukan. Jangan sampai kayak Namrud. Aku bisa begini karena utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan begini tuh karena ilmuku, bukan. Mau masuk lebih dalam lagi. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang sekarang ini pekerjaannya sesuai dengan cita-citanya waktu SD? Ada apa enggak? Terus yakin bahwa itu karena usahaku? Gak boleh sombong. Semuanya itu pemberian. Yang terakhir, setelah kematian itu ada proses yang namanya alam barzah. Barzah itu artinya sesuatu yang gak bisa ditembus. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian dia bergentayangan, kurang kerjaan.
Apalagi kita yang masih hidup kok percaya bahwa dia itu kembali. Kita yang lebih kurang kerjaan. Itu semuanya kenapa kok bisa ada? Ya karena setan yang merubah dirinya berwujud menjadi orang yang meninggal tersebut. Kalau orang yang meninggal sudah nggak bisa balik lagi. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, ngapain kembali ke dunia? Banyak masalah ruwet. Kalau dia disiksa di alam kubur, ya nggak bisa kembali. Orang sedang disiksa. Lah kan logikanya begitu. Terus setan-setan yang bergentayangan itu siapa? Itu sebetulnya setan. Setan bisa merubah dirinya menjadi apa saja yang dia inginkan. Ingat ketika Rasul mau dibunuh oleh pemuda-pemuda itu, kan ada orang tua yang memberikan masukan kepada pemuka-pemuka Quraisy. Siapa itu? Kan iblis. Ya kok, nggih, betul, masih ingat. Jadi bisa berubah menjadi apa saja bisa. Makanya itu kalau mau agak cerdas dikit, setan itu kok modelnya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi dan lokasi. Lah kan nggak masuk akal. Kalau di Eropa setannya model begini, nggih? Di Cina lompat-lompat. Yang kasihan lagi Indonesia, ngesot. Oh, sudah lewat 5 menit. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama, keutamaan mengingat kematian. Banyak bersegera bertobat. Yang kedua, ya, qanaah. Yang ketiga, giat dalam beribadah. Kemudian ada 3 golongan cara memandang kematian dengan berani. Pertama orang kafir, yang kedua orang lemah iman, yang ketiga orang mukmin. Kemudian sifat-sifat kematian. Yang pertama datang tiba-tiba. Kemudian apa aja tadi? Ada sakarat, ada sebab. Kemudian ada yang namanya alam barzah. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat, menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah, menjadikan diri kita semakin soleh dan solihah, diberikan kemampuan untuk mendidik dan mengawal generasi kita seperti generasi mempersiapkan generasi babak kelima menyambut kedatangan Imam Mahdi. Semoga ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Biasanya ada pertanyaan apa mboten? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.